belajar, ada baiknya untuk kelancaran pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Oke, Ibu minta untuk Zidan tolong pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Adika? Hadir, Bu. Adina? Anissa? Alfa. Arianti? Ada yang Alfa ya? Desi? Kita masih menggunakan kompetensi dasar yang minggu lalu, yaitu 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori. Kira-kira kita bandingkan kedua gambar ini, kemungkinan manakah yang gambar yang terjadi kecelakaan kira-kira? Gambar yang kedua, kenapa? Karena padat. Kemudian apa lagi? Berlawanan arah. Ya, ada yang berlawanan arah ya. Nah, sehingga di sini orientasi terjadinya tumbukan itu sangat mudah terjadi. Nah, kita sudah belajar minggu lalu apa itu teori tumbukan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa itu teori tumbukan? Ayo. Oh ya, Ilma. Teori tumbukan berbunyi suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antara partikel bereaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Biasanya digambarkan dengan pertemuan partikel-partikel reaktan sebagai suatu tumbukan. Ya, betul ya, bagus sekali ya Irma. Nah, jadi kali ini kita membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode praktikum, peserta didik diharapkan dapat ada berapa tujuan? Coba Elvina bacakan poin satunya. Apa itu? Kalian dapat apa? Membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan tepat setelah melakukan eksperimen sederhana. Oke, coba yang kedua Imelda. Itu menganalisis reaksi yang berjalan cepat dan reaksi berjalan lambat dengan benar setelah melakukan diskusi. Oke, nah sekarang hari ini kita sudah masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Nah, pertama untuk menggunakan model problem based learning, kalian akan dibuatkan dulu untuk pada orientasi masalah. Nah, sekarang coba lihat gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu apa? Selembar apa? Selembar kertas yang terbakar. Kemudian gambar 2-nya apa? Buku ya? Ya. Kira-kira kalau misalnya selembar kertas dan sebuah buku kita bakar secara bersamaan, mana yang cepat selesai terbakar? Mana yang cepat terbakar? Kertas. Nah, kira-kira kenapa itu? Nah, sekarang gambar yang ketiga dan keempat. Gambar ketiga dan keempat. Ini gambar apa ini? Pisang. Pisang apa? Pisang busuk. Ya. Busuk ya. Jadi awalnya dia masih kuning, masih kelihatan fresh. Ya. Kemudian setelah beberapa hari didiamkan jadi membusuk. Nah, kemudian gambar keempatnya apa itu? Karatan paru. Kira-kira yang cepat mengalami reaksi yang mana? Ya. Di sini untuk reaksi itu ada yang berlangsung apa? Lambat dan cepat. Ya, ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, jadi Ibu harapkan dari perbandingan 4 gambar ini, tolong kalian rumuskan suatu masalah, ya. Rumuskan suatu masalah yang bisa mengatakan kita pada materi pembelajaran hari ini, ya. Ya. Sekarang Ibu akan membandingkan LKPD. Ya, jadi nanti pertanyaan tadi yang sudah muncul di benak kalian, nanti kalian tuangkan ke dalam LKPD ini. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Jadi LKPD ini memuat sintak-sintak dari model pembelajaran problem based learning. Ya, silakan tinggal dibaca instruksi atau petunjuk-petunjuk setiap tahapan dalam mengerjakan LKPD.
Nah, karena hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana, praktikum sederhana. Nah, di sini Ibu kan sudah bagikan juga sebelumnya ya. Minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok. Kalian juga sudah siapkan alat dan bahannya. Sudah stay di tempat duduknya. Alhamdulillah, anak-anak ini Masya Allah sekali ya, rajin-rajin. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan menguji dan mencari tahu konsep faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang Ibu kasih waktu kalian karena sudah siapkan juga alat dan bahannya. Ibu kasih waktu untuk melakukan percobaan selama 20 menit. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Jadi kalau untuk menguji luas permukaan, silahkan volumenya itu disamakan. Ya, untuk tablet yang utuh padatan dengan yang dalam bentuk serbuk. Tahu kan caranya melihat, cara mengukur larutan ya? Lemil. Lihat. Jadi kalau mau lihat, tapi meja jangan dipegang ya. Kelompok yang sudah selesai silahkan isi LKPD-nya, hasil pengamatannya salin kembali ke LKPD. Kemudian di situ ada analisis data. Nah, silahkan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan tersebut, Ibu sudah kirimkan link bahan ajar di grup. Silahkan diakses. Yaitu menyajikan hasil karya ya. Jadi silahkan kelompok yang mau presentasi. Oke, kelompok satu ya, kelompok satu dulu. Silahkan maju ke depan. Berdasarkan hasil percobaan yang kami amati, yaitu semakin besar konsentrasi bereaksi, semakin banyak jumlah partikel bereaksi, semakin banyak peluang terjadinya tumpukan efektif antara partikel. Berdasarkan hasil percobaan suhu, semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita dengarkan untuk faktor lain ya dari kelompok lain yang sudah melakukan percobaan. Percobaan pertama yaitu tablet redoxon tambah air. Tablet dilarutkan dalam 50 ml air dalam waktu 38,56 detik. Yang kedua, serbuk redoxon tambah air. Serbuk dilarutkan dalam 50 ml air dalam waktu 17,58 detik. Percobaan kedua yaitu katalis. Percobaan pertama, pemutih tambah penet dalam waktu 59,17 detik. Yang kedua, campuran pemutih dan cuka ditambah dengan penet dalam waktu 55,17
kedudukan juga lebih besar. Memberikan penguatan materi kepada kalian ya. Tolong disimak pembelajaran video pembelajaran yang akan ibu tayangkan ini. Oke? Nah, ini untuk konsentrasi ya. Nah, ini ilustrasi animasi dari partikel-partikel yang bertumbuh. Tumbukan. Coba kalian lihat mana yang lebih besar konsentrasinya. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Silakan didengarkan penjelasannya. Kalian sudah amati tadi bajunya yang mana yang lebih cepat bergerak? Nah, jadi yang lebih cepat kan dalam bentuk sekarang suhu. Oke, itu adalah penguatan konsep dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke, bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Bisa. Nah, sekarang sebelum lanjut ke evaluasi lagi, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Oke? Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, Irma. Silakan Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan hasil kegiatan kita. Pada hari ini kita belajar tentang faktor-faktor laju reaksi. Di mana laju reaksi itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat mempercepat laju reaksi ataupun dapat memperlambat laju reaksi. Faktor-faktor tersebut adalah faktor konsentrasi, faktor suhu, faktor luas permukaan, dan katalis. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Sedangkan kalau konsentrasi, makin tinggi konsentrasi, makin cepat atau laju reaksi terjadi. Begitu pula luas permukaan. Semakin luas permukaannya, semakin cepat reaksi terjadi. Pertemuan kali ini saya merasa pembelajaran tentang faktor-faktor laju reaksi sangat membantu saya dan teman-teman saya untuk lebih memahami apa itu materi laju reaksi. Apalagi dalam materi ini kita melakukan aktivitas sederhana yang sangat menyenangkan dan membuat kita menjadi lebih tahu bagaimana itu proses laju reaksi terjadi. Oke, terima kasih untuk Desi telah melakukan refleksi secara lisan ya. Nah, untuk evaluasinya, Ibu menggunakan live worksheet. Ya, jadi Ibu akan kirimkan link live worksheetnya, evaluasinya. Tolong diakses ya, diisi melalui link live worksheet tersebut. Oke? Ya. Jadi alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk hasil evaluasinya sudah masuk di emailnya Ibu. Ya, jadi untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta lagi silakan Zidan pimpin doa. Kita telah melakukan pembelajaran. Langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Untuk minggu depan, duduk dulu Ferdi. Untuk minggu depan, insya Allah kita masuk pada materi baru, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Ya, jadi boleh di rumah dibaca-baca apa itu kesetimbangan kimia. Nah, jangan lupa sebelum keluar dalam lab ini, tolong bersihkan kembali ya mejanya, dilap kembali,